Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nasni Nyomanwardini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit tentang konsep airway breathing dan penyulitnya. Izinkan saya untuk share screen untuk mempermudah nanti kita memahami konsep yang akan saya paparkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi dalam situasi gawat darurat, konsep airway dan breathing serta penyulitnya ini merupakan salah satu konsep penting yang perlu kita pahami sebelum kita mempelajari konsep-konsep yang lainnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran atau pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan ini kita akan berusaha untuk menjelaskan konsep airway dan breathing itu sendiri, kemudian menjelaskan teknik pemeriksaan pada airway breathing, kemudian mengenali tanda-tanda gangguan dan masalah pada airway breathing, dan yang terutama sekali adalah nanti bagaimana sih penata laksanaan penyulit dan masalah pada airway breathing tersebut. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada penjelasan-penjelasan berikutnya, kita akan membahas terlebih dahulu atau kita akan mereview kembali tentang bagaimana sih usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Jadi, konsep airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure ini adalah merupakan sebuah konsep dasar yang perlu sekali kita pahami. Jadi yang pertama itu adalah tentang airway. Airway ini adalah jalan napas. Jadi ini merupakan hal penting dalam konsep kegawat daruratan. Jadi jika airway pasien belum clear atau belum sama sekali bersih, jadi kita tidak bisa atau belum bisa melanjutkan ke yang step berikutnya, yaitu breathing, sirkulasi, dan seterusnya. Jadi ini tetap menjadi primary atau hal utama yang menjadi perhatian kita. Kemudian yang berikutnya, jika airway sudah clear, kita boleh lanjutkan ke breathing. Breathing dalam hal ini adalah pernapasan. Bagaimana sih pasien itu menarik napas, kemudian mengeluarkan napas, kemudian pemanfaatan O2 di dalam tubuh pasien tersebut. Jadi breathing identik dengan pemanfaatan O2 dalam tubuh pasien. Kemudian konsep yang ketiga adalah sirkulasi. Sirkulasi ini identik dengan bagaimana sih fungsi jantung. Ya, jadi jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen yang tadi dikumpulkan di breathing oleh paru-paru kita. Jika sirkulasi ini sudah maintenance atau sudah stabil, kita bisa lanjutkan ke disability dan exposure. Nah, secara umum ya, adik-adik, rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini, ya ini adalah airway, konsep airway. Jadi cara untuk membuka jalan napas itu ada istilahnya head, tilt, dan chin lip. Ini untuk pasien non trauma. Jadi nanti kalau kita berbicara lebih jauh tentang pasien trauma, kita akan mengenal istilah jaw thrust, kita akan mengenal istilah fiksasi leher. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi nanti pada kesempatan ini kita akan bahas dulu pada pasien yang non trauma dulu, bagaimana caranya membuka jalan nafas pasien. Tetapi nanti dalam penjelasan mungkin saya tetap akan menyinggung juga tentang penata laksanaan sedikit tentang pasien trauma, ya. Jadi head, tilt, chin, lip. Jadi dongakkan kepalanya, kemudian angkat dagunya, ya. Nah, kalau ini jika misalnya ada sumbatan jalan napas, lakukan pembersihan dulu. Jadi yakinkan dulu jalan napas pasien itu clear, baru nanti bisa lanjut ke breathing. Ya. Jadi di breathing ada tekniknya namanya look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan dadanya. Listen, dengarkan suara nafasnya. Feel, rasakan hembusan nafasnya. Ya, jadi kalau dulu mungkin sampai rata-rata ya dengan apa istilahnya itu hidungnya pasien, dekat sekali kita dengan pasien. Tapi ingat pada masa pandemi ini relatif harus dikurangi, harus ada jarak. Ya, harus ada jarak di antara kita, begitu orang bilang. Kalau dulu kan enggak boleh ada jarak. Nah, sekarang harus. Ya, dan juga APD itu harus. Ya. Kemudian setelah breathing stabil, kita lanjut ke sirkulasi, ya. Jadi sirkulasi yang paling apa istilahnya itu superficial, ya.
yang ini CRT, kemudian nadi, ya akral. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan ya adik-adik sekalian yang menyimak video pembelajaran ini, jadi apa istilahnya itu tidak harus kita langsung melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya. Jadi bisa ya mengecek akralnya pasien, kemudian nadinya pasien, kemudian CRT-nya ya di ujung kukunya pasien kita lihat itu bisa mengindikasikan apakah sirkulasi pasien kita stabil. Jadi tidak usah dulu kita kemana-mana mencari tensi untuk tensi pasien kita. Ya, tuh ya. Jadi di gawat darurat itu kita bisa lebih banyak mengandalkan kemampuan kita untuk mengenali pasien kita dengan cepat. Ya. Nah, setelah sirkulasinya stabil, baru kita lanjut ke disability. Ya, mengecek kesadaran pasien. Ya. Jadi AVPU, alert, voice response, pin response, unresponsive. Ya, tepuk dadanya pasien dengan gentle. Ya, maksudnya dengan gentle ini sesuaikan dengan ukuran tubuh pasien. Jika pasiennya kecil, ya tepukannya juga diringankan. Kalau pasiennya besar, juga tenaganya ditambahkan. Seperti itu. Jadi yang berikutnya adalah exposure. Ya, buka semua pakaiannya pasien. Ingat, selimuti pasiennya. Jadi yang menjadi permasalahan penting pada saat penata laksanaan pasien dengan kegawat daruratan adalah hipotermi. Hipotermi akan memperberat sirkulasi, juga nanti akan memperberat breathing pasien. Jadi ada hal-hal signifikan yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan yang menyimak video saya kali ini, kita akan mulai dengan konsep airway, jalan nafas. Ya, jadi jalan nafas, ya, yang namanya jalan nafas berarti di mana sih trek udara itu menuju ke paru-paru kita. Ya, jadi bisa yang ini yang normal ya dari hidung, ya, tapi bisa juga masuk dari mulut. Ya, jadi hidung, kemudian ke paring, ya, kemudian ke laring, ya, ke trakea, ini adalah bronkus percabangannya, baru dia nyampe di paru-paru. Ini adalah jalan napas. Ya, jadi di konsep gawat darurat, airway dengan breathing kesannya dipisah. Ya, padahal memang dia itu memang apa istilahnya itu soulmate ya, teman dekat. Ya, bahkan sehati dia. Nah, gitu. Ya. Jadi, tetapi dalam kegawat daruratan itu, airway dengan breathing, dia memiliki penata laksanaan masing-masing dan permasalahan masing-masing. Ya, jadi tetap kita harus istilahnya itu konsep airway dengan breathing ini signifikan kita harus pegang. Ya. Nah, kita akan lanjut tadi ya, membuka jalan napas. Ya, saya kasihkan note di sini, perhatikan pasien trauma dan non-trauma. Itu penting, karena itu berbeda. Jadi jika pasiennya non-trauma, berarti tidak ada penyulit, artinya apa istilahnya itu, pembebasan jalan napasnya lebih mudah daripada pasien non-trauma. Karena di sini sedikit bebas kita menggerakkan kepala. Pada pasien trauma, kita harus lakukan yang namanya fiksasi kepala dulu ya, fiksasi dulu ini ya, fiksasi kepala, leher, mungkin sampai di bahu. Ya, dimobilisasi. Bila perlu pasang neck collar. Ya, baru kemudian pembebasannya menggunakan teknik jaw thrust. Tetapi jika pasiennya non trauma, ya, itu berarti tidak ada trauma di cervicalnya, di lehernya. Jadi pembebasannya bisa lebih mudah. Artinya pergerakan lehernya ini lebih bebas. Jadi kepalanya bisa didongakkan, dagunya bisa diangkat, atau istilahnya head tilt chin lift. Ya, jadi itu yang terpenting adalah kenali dulu pasiennya trauma apa non trauma. Jika dia trauma, lakukan fiksasi dulu lehernya, kontrol cervicalnya, baru kita bebaskan airway-nya. Tetapi jika dia non-trauma, itu lebih mudah. Artinya lebih bebas menggerakkan kepalanya. Ya.
Nah, kemudian bila kita berbicara sekarang tentang sumbatan jalan nafas, kita akan mengenal istilah sumbatan total dan sumbatan parsial. Ya, sumbatan total salah satu penyebab utamanya adalah choking, ya, atau yang disebut dengan tersedak. Ya, ciri khasnya adalah pasien nampak pucat, ya, kemudian berkeringat dingin, kemudian tidak mampu berbicara, ya, atau kalau bayi dan anak-anak mungkin dia tidak bisa menangis, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Yang pertama itu bisa kita lakukan teknik chest thrust. Chest ini dada, thrust ini menekan. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya, ya. Kemudian Heimlich maneuver, ya. Kemudian ada back blow, ya, pada bayi, ya, dan juga chest thrust juga ada pada bayi dan anak. Kemudian jika itu tidak bisa sama sekali dibebaskan, kita bisa melakukan teknik tracheostomi. Ya, itu nanti sudah di rumah sakit biasanya. Oke. Lalu jika dia sumbatannya parsial, nah ini tergantung sumbatannya apa, ya. Bisa dia itu gargling, ya, ini berupa cairan, ya. Kemudian bisa dia berupa snoring, ya, pangkal lidahnya jatuh ke bawah atau ke belakang menutupi saluran nafasnya. Bisa secara anatomis crowing, seret dia, ya. Yang dilakukan pertama, jika pasiennya masih sadar, ya, bisa mungkin dibatukkan atau dikeluarkan secara spontan, ya. Jika dia cairan, ya, pasiennya tidak bisa batuk, lakukan suction. Nah, ini juga perlu memperhatikan pasien trauma dan non trauma. Jika pasiennya trauma, ya, takutnya dia ada fraktur basis kranii, suction yang kita gunakan haruslah suction rigid, ya. Tetapi jika pasiennya non trauma, itu bisa menggunakan suction soft, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian, ada namanya fraktur basis kranii yang harus menjadi perhatian pada saat kita melakukan suction, ya. Ingat, suction juga lakukan di sekitar mulut pasien, ya. Itu ujung suction itu harus masih terlihat oleh mata kita. Lakukan kurang dari 10 detik. Ya. Lihat juga perberat pasiennya. Jika memang pasiennya sudah memiliki masalah di paru-paru, ya jangan sampai lewat 10 detik. Atau lihat respon pasien. Jika sepertinya pasien kita sudah menunjukkan tanda-tanda dia bermasalah dengan pernapasannya, usahakan hentikan suctionnya. Tuh. Kemudian pada kasus pangkal lidah jatuh ke bawah atau snoring, ya, pasang OPA, oropharyngeal airway, pada pasien yang tidak sadar, ya, dan NPA, nasopharyngeal airway, pada pasien yang sadar, ya. Ingat, OPA jangan di plester, ya, nanti untuk mengobservasi apakah pasien kita mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya, ya. Nah, kita akan lanjut yang secara anatomis, crowing atau stridor, ya. Mungkin ini salah satu yang sering terjadi pada pasien dengan trauma inhalasi. Contohnya pada kasus kebakaran, ya, yang menyebabkan laringnya itu sampai odim, ya. Kasus shock anafilaksis, ya. Nah, biasanya akan dilakukan intubasi, ya. Intubasi menggunakan ETT sesuai dengan ukuran yang sesuai dengan pasien tersebut. Ya. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang menyimak video pembelajaran saya ini adalah contoh dari chest thrust. Chest itu dada, thrust itu dongsokan atau tekanan, ya. Jadi ini kurang lebih kita lakukan 5 kali. Ya. Ini juga abdominal thrust atau Heimlich maneuver, ya.
Jadi kurang lebih 1 atau 2 jari di sekitar di atas umbilikus pusarnya, ya. Kemudian kita lakukan gerakan ke dalam, ke atas, ya, kurang lebih 5 kali, ya. Kemudian ini namanya teknik back blow. Back itu punggung, blow itu seperti orang memblow, ya, seperti ini, ya. Itu juga dilakukan 5 kali. Jadi ini chest thrust pada bayi, ya. Dan ini bisa juga dilakukan alternate, ya. Alternate itu kombinasi antara back blow dan chest thrust. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk airway, ya, jalan napas. Intinya apapun masalah yang kita temukan di pasien dengan airway itu harus kita clearkan dulu. Kita harus bersihkan dulu airway-nya, baru kita bisa lanjut ke breathing. Ya. Baik, untuk step berikutnya, jika airway sudah clear, kita akan lanjut ke breathing. Ya. Jadi di sini saya berikan satu slide, ya. Ini adalah breathing process. Intinya adalah diinspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, kita memasukkan udara ke dalam paru-paru melalui jalan nafas, ya. Kemudian udara ini, terutama O2, akan disimpan dulu di paru-paru. Nanti akan dialirkan oleh sirkulasi dengan bantuan pemompaan jantung. Ya, nah setelah dimanfaatkan oleh tubuh, dia akan dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi melalui dengan bantuan sirkulasi juga di paru-paru nanti untuk melepaskan CO2-nya. Ya, tadi kan di sini mengambil O2, kemudian melepaskan CO2. Ya, nah ini adalah tekniknya. Look, listen, and feel. Lihat pergerakan dada. Ya, saya ulang sekali lagi, ya, lihat pergerakan dada, dengarkan suara nafas, ya, rasakan hembusan nafas. Ya, kalau dulu ini sampai sedekat ini, ya, tapi kalau sekarang ingat pandemi, ya, ini harus diberikan jarak. Ya, kita juga harus menggunakan APD. Itu saya tekankan berkali-kali. Kemudian hal penting lagi yang kita harus pahami saat kita memeriksa breathing pasien itu adalah teknik pemeriksaan sistem pernafasan. Ya, tetap menggunakan konsep inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi dengan melihat, palpasi dengan meraba, perkusi dengan mengetok, auskultasi dengan mendengarkan. Oke, baik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, breathing itu erat sekali kaitannya dengan terapi oksigen, pemanfaatan oksigen. Ya, tentu untuk bisa memanfaatkan oksigen dengan baik kita memerlukan alat. Ya, itu karena pemanfaatan oksigen itu dari 2 liter per menit sampai kurang lebih 15 liter per menit sesuai dengan permasalahan dan tingkat sesak nafas atau RR yang ditunjukkan oleh pasien kita. Jadi saya perkenalkan yang pertama, ini namanya ini dulu ya. Nah, ini mask ya. Tuh, ya ini mask. Kemudian ini juga termasuk ke dalam tipe mask ya. Kemudian ini adalah nasal kanul ya. Kemudian ini rebreathing dan non rebreathing. Ya, jadi kalau yang rebreathing dan non rebreathing itu dibedakan oleh knop atau katup di dalamnya, nggih. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekan, adik-adik sekalian, kalau melihat alat yang digunakan untuk memberikan oksigen, lihatlah jenisnya dulu, karena beda jenis itu akan memberikan tingkat kemampuan pemberian O2 yang berbeda-beda. Ya, yang paling tinggi kemampuannya adalah yang non rebreathing. Ya, yang ada knop atau katup di dalamnya. Ya, itu. Jadi semua punya kemampuan. Kayak misalnya ini nasal kanul dia maksimal bisa sampai 4 liter ya, simple mask sampai 6 liter. Kemudian yang non rebreathing itu yang paling tinggi. Ya. Jadi intinya kalau kita lupa, lihat saja di labelnya itu.
ya, kemampuannya sampai berapa liter, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian ya, yang saya banggakan, pada saat kita melakukan apa istilahnya itu penata laksanaan breathing, ya, yang pertama kan kita lihat RR-nya pasien berapa. Nah, kalau RR-nya itu sudah di atas 20, berarti pasien kita sesak. Otomatis kita akan berikan O2 dengan catatan airway pasien harus clear, ya. Nah, setelah kita berikan O2, kita observasi, ya, sampai misalnya sudah paling maksimal kita berikan O2-nya, tetap saja pasien kita tidak maintenance, hati-hati. Berarti ada penyulit breathing namanya. Di sini kita harus lakukan IAPP lanjut. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, kita takutnya pasien kita ada penyulit trauma torak. Ya, nah ini adalah 5 keadaan yang harus dikenali pada survei breathing. Ya, yang bisa menjadi penyulit. Yang pertama ada istilahnya open pneumotorak, yang kedua ada namanya tension pneumotorak, yang ketiga ada namanya massive pneumotorak, yang keempat ada namanya pleural chest dan contusio paru. Ya, ini adalah trauma torak yang dari paru-paru, dan satu lagi yang sering juga terjadi adalah adanya tamponade jantung. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan mungkin lebih jelaskan lebih banyak nanti di bagian paru. Kalau di tamponade jantung mungkin kita akan review saja sedikit. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu penyulit pada breathing. Nah ini dia. Ini adalah kita bahas dulu dari open pneumotorak. Ya, kata kuncinya adalah open. Ya, pneumotorak. Open ini berarti ada terbuka. Pneumo ini adalah udara, torak ini adalah rongga torak atau dada. Ya. Jadi adanya luka terbuka. Ya. Jadi apakah semua luka terbuka itu termasuk open pneumotorak? Ya, tunggu dulu. Yang harus kita pastikan adalah adanya luka menghisap atau sucking chest wound, ya, atau mungkin di sini diameter trakeanya itu lebih dari 2 atau 3 atau 2/3. Ya, itu. Jadi intinya adalah sucking chest wound, adanya luka menghisap. Ya. Jadi kapanpun kita melihat hal ini, kita curiga pasien kita mengalami open pneumotorak. Yang harus kita lakukan, segera tutup luka ini. Siapapun yang menemukan luka, tutup dulu ya, pakai tangan kita dulu, sambil kita minta teman kita, tim kita menyiapkan kasa 3 sisi, ya, yang kedap udara. Ya, nanti setelah kita pasang, ya, kita pasang di lukanya ini namanya 3 sisinya, ya, plesternya 1, 2, 3. Usahakan yang bagian terbuka menghadap ke bawah, ya. Kenapa? Karena ini kita menggunakan prinsip gravitasi. Jika lukanya ada cairan, nanti dia akan keluar melalui ini ya, saluran ini. Jangan lupa juga konsul ke dokter untuk pemasangan chest tube yang dihubungkan ke pipa torak atau WSD. Ya, gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian ya. Itu minimal kita tahu mengenali dulu dan apa sih yang kita lakukan pertama kali. Ya. Berikutnya kita akan lanjut ke pneumotorak. Dari yang simple pneumotorak ke tension pneumotorak. Ya. Pada simple pneumotorak ya, di sini hanya sebagian paru-paru yang kolaps. Ya, pada saat kita lakukan inspeksi IAPP mungkin kita lihat ada bagian dada kanan yang jejas, kemudian kita perkusi hanya sebagian yang hipersonor ya, kemudian kita auskultasi, masih ada bagian-bagian paru yang mengeluh atau terdengar suara vesikulernya. Ya, yang pada saat diauskultasi masih ada suara napasnya yang vesikuler. Ya, itu. Jadi pasiennya tetap dia sesak napas. Ya. Nah, itu nih. Nah, yang menjadi sangat
gawat darurat yang menjadi darurat sekali ini adalah pada saat pasien kita mengalami tension pneumotorak. Ya, jadi penampakannya hampir sama dengan yang simple, hanya saja di sini sesaknya lebih berat. Ya, kadang-kadang di auskultasi, ya, semua lapang paru kolaps. Ya, dan pada saat ini kita juga harus cross check di trakeanya pasien. Akan ada pergeseran atau miring ya ke arah sisi yang sehat malah. Karena di bagian sisi yang sakit ini dia akan mendorong trakea ke arah yang sehat. Ya. Ini ya bisa saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi ada pergeseran trakea ya ke arah yang sehat. Ya. Nah, pada saat ini kita lakukan tindakan cepat. Ya, namanya needle thoracosintesis. Sebelum kita konsulkan ke dokter untuk dipasang chest tube ya dan dilanjutkan dengan pipa torak atau BSD. Jadi pada kesempatan ini harus dilakukan needle thoracosintesis. Apakah harus di ronsen dulu? Nah, biasanya pengenalan tension pneumotorak sudah bisa dikenali pada saat melakukan IAPP. Jika dikenali pada saat sudah melakukan ronsen, biasanya keadaan pasien sudah lebih parah. Makanya di awal kita harus bisa mengenali ini. Ya. Nah, kemudian penyulit breathing yang berikutnya itu ada pleural chest. Ya, jadi tulang iga patah lebih dari 2 tempat atau 2 segmen. Ya, ada segmen dada yang tertinggal pada pernafasan, biasanya ini agak berat pernapasan pasien ya, pada ekspresi menonjol ya, kemudian inspirasi masuk ke dalam atau paradoksal. Jadi pernapasan yang tertinggal ya. Kemudian ada juga nanti kontusio parunya. Ya. Nah, kemudian yang saya review sedikit adalah tentang tamponade jantung. Ya, ini biasanya ada luka tajam ya, darah terkumpul pada rongga perikardium ya, kontraksi jantung terganggu menyebabkan shock ya. Kemudian pena leher melebar dan bunyi jantung terdengar menjauh ya, atau agak sayup-sayup kita dengar ya. Dilakukan perikardiosintesis. Itu secara umum. Jadi ini yang harus kita kenali pada saat kita melakukan penata laksanaan pada breathing. Ya, tidak cukup kita mengenali vital sign-nya saja. RR-nya berapa langsung kasih O2, mainin di O2-nya saja, tidak seperti itu. Ternyata ada penyulitnya. Ya, open pneumotorak, kemudian tension pneumotorak, ya. Nah, yang masih pneumotorak, jika pada saat kita perkusi ternyata terdengar dullness. Ya, hati-hati, ya. Itu ada perdarahan. Jadi dari inspeksinya ada jejas. Kemudian dari auskultasinya kolaps parunya. Ya, saat kita perkusi terdengar dullness, hati-hati. Itu pasien kita curiga mengalami apa istilahnya itu masif hematotorak. Ya, hematotorak dulu. Nanti setelah di chest tube ya atau dilakukan penata laksanaan ditemukan apa namanya itu perdarahannya bersifat masif, akan didiagnosis masif hematotorak seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik rekan-rekan yang menyimak video pembelajaran saya kali ini adalah secara umum gambaran dari airway dan breathing. Nah, kalau kita hubungkan nanti dengan keperawatannya kita, ya atau nanti keperawatan di anestesi, dari keperawatan umum, hal ini sangat erat kaitannya dengan asuhan keperawatan kita. Ya, jadi kan ada kebutuhan yang pertama itu di pernafasan. Jadi pernapasan komponennya otomatis ada airway, ada breathing. Ya, airway hanya ada satu permasalahan di keperawatan, ya, atau di kesehatan saya bilang. Ya, airway jalan napas. Masalah utamanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Ya, kapanpun kita temukan pasien kita batuk, kapanpun kita temukan pasien kita ada sekret, ada dahak yang sulit dikeluarkan, ada penyulit seperti fraktur servikal, ini sudah mengarah ke masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ya. Nah, kemudian masuk ke breathing ya, dari hanya pola napas, perubahan pola napasnya pasien ya, pola napas tidak efektif,
kerusakan pertukaran gas, ya. Kemudian dia akan berkolaborasi dengan sirkulasi masuk ke perfusi jaringan, gangguan perfusi jaringan. Nah, itu. Ya, jadi sangat berkaitan erat. Tetap konsep RW, breathing, sirkulasi, ya, itu memegang peranan utama terutama di asuhan keperawatan gawat darurat ataupun nanti masuk ke asuhan ke keperawatan anestesi. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik sekalian, ya yang masih setia dengan menyimak video pembelajaran ini, kita akan masuk ke ringkasan penata laksanaan airway breathing. Ya, jadi di sini ingat Bapak Ibu adik-adik sekalian, ya 3A yang pertama. Apalagi di masa pandemi. Ya, 3A, amankan diri. Ya ingat, pakai APD, pakai masker, pakai kacamata Google, pakai face shield, pakai nurse cap-nya, pakai gaun juga ya. Apalagi yang di rumah sakit itu kan sudah ada levelnya, sesuaikan levelnya, level APD-nya. Ya, jangan pernah melakukan tindakan tanpa terlindungi. Ya, amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Ya, amankan pasien, yakinkan pasien kita trauma non trauma. Ya. Kemudian cek respon pasien. Ingat ya, tepuk dada pasien dengan gentle. Ya kalau dulu kan ada istilahnya sampai istilahnya itu memijat gitu ya, mendoel gitu, tapi sekarang mungkin tidak usah sampai seperti itu. Tepuk saja dengan gentle. Aktifkan SPGDT. Ingat, super team masih lebih kuat daripada Superman. Jadi ingat, aktifkan SPGDT atau call for help. Ya. Lanjutkan, buka jalan napas pasien. Prinsipnya ingat, trauma non trauma. Non trauma bisa head till chin lip. Trauma jaut thrust dengan fiksasi leher atau kontrol servikal. Lakukan pembebasan jalan napas. Ini tergantung apa masalahnya. Jika dia hanya istilahnya itu sumbatan biasa, bisa dilakukan dengan finger swab. Ya. Tapi kalau misalnya dia ada gargling, perlu suction, snoring, perlu OPA NPA, bahkan sampai crowing atau stridor, berarti itu harus dilakukan tindakan intubasi. Ya, jika kita menemukan kesulitan, jangan segan-segan untuk berkolaborasi dengan tim lain. Ya. Kemudian cek breathing, pernafasan pasien, look, listen, and feel. Ingat, sekarang masa pandemi, jangan terlalu dekat. Ya, berikan jarak. Ya, berikan nafas bantuan jika diperlukan. Ya, breathing, rescue breathing. Ya, kemudian ya di sini nafas bantuan bisa hanya berupa pemberian O2 atau sampai pemberian rescue breathing, tergantung situasinya pasien. Jangan lupa juga cari penyulit breathing, ya, dari open pneumotorax, ya, simple pneumotorax, tension pneumotorax, hematotorax, ya, pleural chest, sampai dengan tamponade jantung. Nah, jadi itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ya. Adik-adik, semoga video pembelajaran kali ini yang saya share bisa membuka sedikit, merimain sedikit wawasan kita tentang konsep airway dan breathing pada asuhan keperawatan umum ataupun keperawatan anestesi. Semoga bermanfaat. Kemudian bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu adik-adik sekalian dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu diberikan perlindungan dan bisa memberikan asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasien kita. Terima kasih.